Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas desain grafis 2B yang terdiri dari saya, Siti Marliana, dan dua teman saya yaitu Arina Sufiana serta Halim Mawan akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Estetika Islam. Tanpa berlama-lama, berikut ini pemaparannya. Perkembangan seni dan desain Islam. Seni Islam adalah konsep modern yang diciptakan oleh sejarawan seni pada abad ke-19 yang pertama kali diproduksi di bawah bangsa Islam dari Arab pada abad ke-7. Seni Islam bukan gaya atau gerakan monolitik, mencakup 1300 tahun sejarah dan memiliki keragaman geografis yang luar biasa. Kerajaan dan dinasti Islam menguasai wilayah dari Spanyol ke Cina Barat di berbagai titik dan sejarah. Namun, hanya sedikit jika salah satu dari berbagai negara atau kerajaan muslim ini menyebut seni mereka sebagai Islam. Seni Islam berkembang dan dari banyak sumber, yaitu Romawi, gaya Kristen awal atau Bizantium, seni Sasanian dari Persia pra-Islam, dan pengaruh dari tradisi Romaden Asia Tengah. Seni Islam mencakup bentuk-bentuk seni seperti arsitektur, dekoratif, seni keramik, mozaik, patung relief, ukiran kayu, serta kaligrafi. Selanjutnya yaitu ada periode seni Islam. Dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu periode Umayyah. Pada periode ini dianggap fase awal seni Islam. Selama periode ini citra dan bentuk diadaptasi dari sumber Bizantium dan Persia. Yang kedua, ada periode Abbasiyah. Seniman Islam mengembangkan gaya mereka sendiri, termasuk desain geometris dan desain foliete batau seperti daun. Elemen-elemen ini akhirnya menyatu untuk menciptakan Arab Des, yang merupakan desain jalinan spiral rumit yang asli dari seni Islam. Selanjutnya, yaitu periode Cordoba. Dimulai pada tahun 750, seni rupa Cordoba meliputi daerah Spanyol dan Moor. Contoh peninggalannya adalah Masjid Cordoba. Ciri utamanya adalah pelengkung tapal kuda. Dan yang terakhir yaitu periode Turki. Pengaruh Turki didapat dari penaklukan Iran oleh bangsa Turki pada abad ke-11 Masehi. Di bawah kekuasaan ini, Romawi Timur, Iran, Mesopotamia, dan Asia Kecil bersatu di bawah kerajaan bercorak Islam. Selanjutnya yaitu filsuf atau tokoh dan pemikirannya tentang estetika seni Islam. Yang pertama ada Imam Al-Ghazali. Keindahan merupakan landasan dari seni. Itu adalah kata-kata yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Berdasarkan pernyataan itu, Al-Ghazali membagi keindahan menjadi beberapa tingkat, yaitu 1. Keindahan indrawi dan nafsani, sensual, disebut juga keindahan lahir. Dan yang kedua, keindahan imajinatif, emotif. Yang ketiga, keindahan akliyah atau rasional. Yang keempat, keindahan rohaniyah atau irfani. Dan yang terakhir, keindahan ilahiyah atau transcendental. Yang selanjutnya adalah Ibnu Al-Arabi. Ibnu Arabi sangat dikenal dengan konsep Widatul Wujud. Ia mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang wujud kecuali Tuhan. Segala yang ada selain Tuhan adalah penampakan lahirlah darinya. Keberadaan makhluk tergantung pada keberadaan Tuhan atau berasal dari wujud ilahiyah. Manusia yang paling sempurna adalah perwujudan penampakan diri Tuhan yang paling sempurna menurutnya. Selanjutnya adalah Sir Muhammad Iqbal. Seni dan keindahan tidak lain adalah bentuk dari ekspresi kehendak, hasrat, dan cinta dari ego manusia. Itu menurutnya. Dari Sir Muhammad Iqbal,
Ia memberi kriteria tertentu pada sebuah karya seni, yaitu yang pertama, seni harus merupakan karya kreatif seniman karena karya seni merupakan buatan manusia dalam citra ciptaan Tuhan. Yang kedua, masih terkait dengan yang pertama, bahwa sesungguhnya kreativitas bukan hanya sekadar membuat sesuatu, melainkan harus menguraikan jati diri dari si seniman tersebut. Ciri-ciri karya seni rupa dan desain estetika Islam. Ciri khas karya seni estetika Islam yang pertama adalah kaligrafi, yang kedua ornamen geometri atau arabesque, yang ketiga arsitektur masjid, yang keempat permadani motif tanaman yang distilasi. Yang pertama ada contoh dari contoh dari karya seni Islam adalah Jazirah Arab. Jazirah Arab, seni rupa asli Jazirah Arab bisa terlihat dari sekitar wilayah Makkah dan Madinah. Biasanya arsitektur asli Jazirah Arab berupa bentuk bangunan segi keempat sederhana yang difungsikan sebagai ibadah. Bagian tengah merupakan lapangan terbuka dengan dikelilingi pilar, dinding, dan kamar-kamar. Lapangan terfungsi sebagai tempat sholat berjamaah dan di bagian depan kiblat terdapat mimbar untuk khotib yang berbicara ceramah keagamaan. Contohnya dari Jazirah Arab adalah Masjid Nabawi. Yang kedua, ada Umayyah. Seni rupa di zaman ini memperlihatkan ciri rupa Kristen awal, yaitu bentuk-bentuk basilika dan menara, seperti bisa dilihat dari Masjid Agung Damaskus seperti contoh di gambar. Yang awal adalah gereja Yohanes di Damaskus. Interior masjid ini digarap seniman-seniman Yunani dari Konstantinopel. Dinasti Umayyah meninggalkan banyak istana memiliki ciri tersendiri, yaitu bangunan di tengah-tengah gurun pasir yang terasing, walaupun kini telah rusak. Dan di dalam istana Umayyah ini terdapat lukisan 6 raja, seperti contoh di gambar. Yang ketiga ada Abbasiyah. Perkembangan seni rupa periode ini dimulai sejak tahun 747 Masehi sebagai akibat runtuhnya dinasti Umayyah akibat revolusi oleh keluarga Abbasiyah bersama kelompok Syiah. Seni rupa ini terkonsentrasi di pusat pemerintahan baru di daerah Baghdad dan kemudian pindah ke Samara, Persia. Sekarang lebih dikenal atau Iran dan Irak. Seni rupa pada zaman ini maju akibat lancarnya perdagangan dengan bangsa Asia, Tiongkok, India, dan bahkan Nusantara. Selain itu dimulai dengan penerjemahan tulisan-tulisan kuno Yunani seni hingga seni ilustrasi berkembang. Berikut contoh dari seni rupa di zaman Abbasiyah, yaitu Masjid Agung Samara. Yang keempat adalah Cordoba. Dimulai pada tahun 750 Masehi, seni rupa Cordoba meliputi daerah Spanyol dan Moor. Contoh peninggalan adalah Masjid Cordoba. Ia merupakan gabungan kesenian Yunani klasik dan kesenian lokal yang terorganisasi dengan baik. Jadi setelah menjadi satu kesatuan, ciri utama adalah pelengkung tapal kuda. Ciri khas seni rupa dari Moor adalah pemakaian motif diinspirasi oleh pengulangan ilmu ukur. Contohnya seperti Masjid Cordoba ini berikut. Yang kelima adalah Turki. Pengaruh Turki didapat dari penaklukan Iran dan oleh bangsa Turki pada abad ke-11. Di bawah kekuasaan ini, Romawi Timur, Iran, Mesopotamia, dan Asia Kecil bersatu di bawah kerajaan bercorak Islam. Pada masa ini, seni rupa yang berkembang adalah dekorasi dan tekstil. Antara lain ditemukan teknik hias batu bata. Selain itu ditemukan kaligrafi dengan abjad nasi dan juga banyak keramik Tiongkok dari dinasti Sung. Contohnya seperti Masjid Hagia Sophia, dan kaligrafinya ada di dalam Masjid Sophia tersebut. Pada perkembangan seni dan desain Islam, seni banyak terpengaruh oleh budaya Timur, juga pandangan Islam kepada seni yang berawal dari nilai-nilai universal manusia. Di dalam nilai-nilai itulah, Islam memandang keindahan karya seni sebagai sesuatu yang harus mampu meningkatkan derajat spiritualitas dan kerohanian manusia yang sesuai dengan syariat Islam.
Berikut ini merupakan contoh penerapan gaya seni dan desain Islam pada desain modern. Next. Yang pertama adalah motif atau corak. Pada masa Islam, motif hias yang digunakan adalah motif tumbuh-tumbuhan dan terkadang huruf atau tulisan Arab yang bisa disebut kaligrafi. Motif hewan dan manusia tidak digunakan sebagai motif hias karena adanya larangan dalam ajaran Islam untuk menggambarkannya. Seni ini dapat ditemukan pada bangunan masjid, buku atau kitab kuno, batu nisan, istana raja, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah arsitektur. Arsitektur Islam telah lama diakui sebagai salah satu tipologi yang paling penting dan berpengaruh yang menggabungkan ajaran dan keyakinan ke dalamnya. Salah satu karakteristik arsitektur yang mencolok dalam dunia Islam adalah seni yang berfokus pada dunia pada ruang interior. Hal ini meliputi kegunaan tata letak interior yang memanfaatkan cahaya, ventilasi alam, atau detail ornamen yang rumit melalui ukiran atau lukisan. Seni arsitektur yang paling menonjol dalam zaman perkembangan Islam yaitu perbedaan kontras eksterior dan interior yang sangat terasa. Selanjutnya, struktur penggunaan menara khas yang memperkuatnya menjadi titik fokus. Selanjutnya adalah arsitektur khas masjid yang terdiri dari halaman yang terbuka, arkade, atau bisa dibilang serangkaian lengkungan yang diapit oleh pilar-pilar penyangga, ruang ibadah atau sholat, dan juga dinding kiblat yang mengarah ke Makkah, mihrab, mimbar, dan lain sebagainya. Dari pemaparan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa seni Islam adalah konsep modern pada abad ke-19 dan muncul pertama kali pada abad ke-7. Terbagi menjadi beberapa periode dan memiliki ciri khasnya tersendiri berupa kaligrafi, ornamen geometri, arsitektur masjid, serta motif tanaman. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.